Kok bisa dari pariwisata ke social media officer tuh gimana deh? Tapi sebenarnya masih ada miripnya sih. Salah satunya marketing sih mungkin. Oke. Jadi masih belajar tentang ekonomi, tentang marketing itu masih belajar lah. Halo semuanya, balik lagi di Pau Pau Podcast. Kali ini barengan gue lagi nih, Nanda, yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol seputar apa ya, bebas aja kali ya temanya. Nah, kali ini temanya adalah soal seluk-beluk internship. Emang iya jadi intern itu susah? Nah, narasumber yang cocok kali ini gue mengundang mantan intern di PCA. Siapa nih namanya? Kenalin, aku Niko Christian Purnomo. Jadi gue mantan intern di PCA, tapi sekarang udah jadi officer. Wah, success story nih guys. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita mulai aja nih ngobrol-ngobrolnya barengan dengan Niko. Apa nih, Mas Niko, Deniko, Kak Niko, Niko aja lah ya. Niko aja lah. Oke, Niko, kenapa sih lo bisa terdampar di PCA? Terdampar, oke. Jadi awal mulanya sebenarnya kan gue dari kuliah ya di kampus. Jadi di kampus gue tuh ada program magang emang. Sebenarnya ada dua, bisa pilih mau student exchange atau magang. Akhirnya gue memutusin untuk ikut magang deh. Dan di magang itu gue memang sama teman-teman ya, beberapa teman gue emang pengennya di Jakarta. Gue asalnya kan Surabaya nih. Nah, gue pengen ya udahlah sekali-sekali coba kerasnya Jakarta kan. Rantau ya, rantau. Terus ya udah gue akhirnya coba apply lah, ada di beberapa perusahaan. Dan ya ada beberapa perusahaan yang kayak apa ya, dia tuh harus mintanya cepet gitu. Sedangkan di waktu itu gue masih skripsi itu. Oke. Nah akhirnya ya udah sedangkan PCA bisa di awal tahun 2022 lah, Januari akhirnya gue pilih ke PCA. Berarti ini magang pertama lo atau sebelumnya lo udah pernah magang? Yes, magang pertama gue dan terakhir gue kayaknya. Ini ngeri banget. Enggak, kan udah nggak magang lagi dong. Oh iya, udah jadi full time ya. Nih, tadi kan lo bilang ya, di kampus lo tuh ada dua program, student exchange dan magang. Kenapa lo milihnya magang? Kenapa nggak student exchange? Oke, sebenarnya student exchange tuh gue mau milih sama teman-teman gue. Tapi karena berhubung waktu itu pandemi, akhirnya udah bordernya kan di close semua tuh. Kalau nggak salah gue lupa ke Malaysia kalau nggak salah. Cuman ya udah karena bordernya ditutup karena pandemi ya udah akhirnya. Dan kebetulan kurikulumnya kampus gue itu ditukar. Jadi kalau biasanya skripsi itu di akhir, ya semester 7 magang, baru 8 skripsi kan. Nah di gue tuh ada enaknya sih sebenarnya. Jadi skripsi dulu baru magang. Jadi habis magang bisa lanjut gitu. Oke, jadi lo selesaiin dulu skripsi, baru habis itu magang. Kalau skripsi lo nggak lolos, gimana tuh? Ya nggak lanjut magang. Balik lagi itu jadi nggak enak kan, kalau iya. skripsi nggak lolos. Makanya kalau sekarang kurikulumnya intinya skripsinya kalau udah dikelarin dulu, magang bisa apa ya, lebih bebas lah gitu, nggak ada pikiran takut nggak lulus gitu segala macam. Oke. Ini lo magang dari bulan Januari tanggal 10 kalau nggak salah, 10 Januari di PC. Oke, terus berarti sekarang sampai Oktober ya? Sampai Oktober. Nah, ada nggak sih manfaat apa sih yang lo dapetin dari magang? Wah, banyak banget sih. Yang pertama, banyak banget guys. Yang pertama pasti networking ya. Kita dapat connection, teman-teman baru. Apalagi gue sebagai anak rantau sendirian ya kan di kota yang jauh dari keramaian gitu. Dan yang menurut gue paling utama sih sebenarnya adalah dari magang itu kita nggak dapetin pelajaran yang ada di kampus. Jadi nggak di SMA, di SD, SMP. Sampai di kuliah pun nggak dapetin itu sebenarnya, karena kebanyakan kalau kuliah kan ya cuman ya teori ya kan, praktek adalah paling, tapi maksudnya prakteknya tuh di tempat lingkungan lu sendiri gitu. Dan kalau magang kan lu harus kerja di lingkungan orang lain, lingkungan yang asli, di kerjaan asli gitu. Jadi ya itu sih yang menurut gua nggak gua dapetin experience-nya di selama gue pendidikan edukasi di SMA atau kuliah. Emang dulu lu jurusannya apa nih waktu kuliah? Gua manajemen pariwisata.
Magangnya sebagai? Magangnya sih digital marketing intern ya. Cuman akhirnya tetap sebagai social media officer. Kok bisa dari pariwisata ke social media officer tuh gimana deh? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya kebanyakan jurusan kan nggak selalu ini ya. Tapi sebenarnya masih ada miripnya sih. Salah satunya marketing sih mungkin. Oke. Jadi masih belajar tentang ekonomi, tentang marketing itu masih belajar lah. Manajemen ya kan. Tapi kalau untuk kreatif, kalau misalnya buat konten dan sebagainya tuh sebenarnya nggak terlalu relate sih sebenarnya. Jadi dari diri sendiri aja sih sebenarnya. Oke, gitu. Berarti lo lebih sepakat nih kalau emang ternyata ilmu yang lo ambil di kampus tuh nggak ada yang kepake sama sekali di sini, atau emang ada? Ada sebenarnya, cuman kalau mata kuliah ya paling ya itu, maksudnya marketing, terus kalau menurut gue sih lebih ke cara komunikasi aja sih. Misalnya kita presentasi di kampus ya kan. Terus kita lebih ke komunikasi interpersonal aja, maksudnya sama orang-orang, sama dosen atau mungkin sama teman-teman. Tapi kalau secara mata kuliah yang spesifik, ya ujung-ujungnya jujur nggak kepake sih, nggak seberapa kepake ya. Ini gitu lo sih. Di PCE sendiri apa barengan sama temen lo nih dari satu kampus? Ada, temen gue ada. Satu divisi? Sebutin namanya nih. Kalau lo mau boleh sebutin. Enggak lah. Ada satu teman, ada beberapa teman, cuman di Jakarta juga, cuman bukan di PCE. Satu divisi sama teman lo di sini? Enggak, beda divisi. Nah itu gimana tuh pembagiannya, siapa yang di mana? Gua di digital marketing, ada satu lagi teman-teman gua di e-commerce enabler-nya. Kenapa lo di digital marketing? Karena gue dulu sempat ada basic nulis sih, jadi copywriting gitu. Gue pernah ikut seminar, terus gue emang suka nulis aja sih sebenarnya. Oke, kayak gitu. Gimana jadi guys, sebenarnya FYI dari hasil gue browsing di internet bahwa ada fakta sebenarnya magang itu nggak mesti lo harus punya skill atau lo memenuhi requirement seperti orang full time. Jadi sebenarnya lo bisa magang di mana aja. Cuma iya kadang kan karena dari company-nya juga ada merasa mencari interest yang sesuai kan. That's why gue nanya nih, kenapa lo sama temen lo nggak satu divisi? Kenapa tiba-tiba lo nyemplung di digital marketing, nggak di divisi lain? Iya, betul. Jadi karena lo udah pernah ngerjain copywriter dan sebagainya gitu ya. Oke. Saudari Niko, selama 10 bulan magang di PCE, apa sih pengalaman paling asik yang lo dapetin di sini? 7 bulan magang. Saya kata lo dari Januari, sekarang bulan apa sih? Januari, 10 kan? 3 bulan jadi tetap kan. Oh iya, udah success story guys. Sukses ya. Apa? Pengalaman lo paling asik? Paling asik. Awal mula kesini sebenarnya nggak ngerti ya. Yang pertama, PCE itu kan enabler sebenarnya. Gua nggak ngerti, maksudnya gue di Surabaya nggak ngerti kalau ternyata ada ya perusahaan enabler tuh yang ngurusin e-commerce. Kalau digital marketing gue masih ngerti tuh. Dan asiknya adalah waktu gue masuk ke DM ya, digital marketing, gue bisa belajar dan explore. Ini gue dibebasin tuh. Intinya lu magang, lu nggak cuma belajar satu sektor doang. Oh ya udah, lu kerjain sosmed, lu bikin konten, udah gitu doang, enggak. Tapi gue bisa diajak sama lingkungannya juga suportif, teman-teman di sini ya kan. Seneng banget, seneng kan kalian? Nah, ya gue maksudnya gue diajak sampai misalkan foto bareng, foto studio. Terus gue juga diajarin basic-basic cara bikin konten, cara videonya, angle-nya gimana, lighting-nya gimana gitu sih. Yang gue suka itu sih sebenarnya kasih kebebasan aja sih, maksudnya lu magang lu mau desain pun juga bisa, sebenarnya bisa ya kan. Jadi lu nggak cuma di satu tempat aja gitu. Mungkin kalau kebanyakan, gue nggak tahu ya, misalnya magang-magang kan udah ditetepin tuh, magang lu sebagai apa, gue butuhnya lu sebagai apa, ya udah lu kerjain ini, job desk-nya ini. Nah di sini tuh nggak, lebih fleksibel gitu. Itu yang gue suka. Satu kata, kenapa magang di PCE itu asik? Satu kata? Iya. Kenapa magang di PCE itu asik? Wah susah ya kalau satu kata ya. 2 deh, kita kasih tambahan diskon. Kenapa magang di PCE asik? Karena suportif. Oke, suportif. Aduh, jadi seneng ya dipuji-puji anak intern. Mantan intern. Oke, tadi kan udah nih pengalaman paling asik selama lo magang di PCE. Kalau yang paling asem, yang paling ngeselin, jujur aja deh, apa tuh? Suruh bikin kopi kali ya? Nggak pernah. Siapa nih? Nggak pernah.
Apa ya, kalau paling asem sih nggak ada sih, maksudnya secara job desk juga maksudnya itu pun bertahap ya, maksudnya gue dari Januari tuh sampai bulan Agustus kan. Misalnya di Agustus emang banyak banget sih, emang job desk-nya udah mulai banyak tuh. Tapi di Januari awal itu maksudnya nggak langsung dikasih handover sebanyak itu. Sebenarnya diajarin dulu awal-awal Januari, Februari tuh kayak tahap adaptasi lah sebenarnya. Kayak apa ya, mempelajarin flow-nya gimana, terus job desk-nya kayak gimana, sama company-nya juga seperti apa gitu sih sebenarnya. Kalau yang asem banget sih nggak ada ya. Pernah nggak sih lo tuh ada di fase yang bukan down ya? Maksudnya kan kita fluktuatif ya, namanya emosi atau mood gitu. Nah itu di fase yang turun banget kayak, duh gue nyesel nih jauh-jauh dari Surabaya ke sini, terus kok kayak gini kerjaannya. Pernah ada di fase kayak gitu nggak sih? Jujur nggak pernah sih, karena ini yang gue pernah baca juga ya sebenarnya. Kan banyak tuh top 3 ya, maksudnya top 3 orang resign itu sebenarnya kan yang pertama karena lingkungan kerja, ya kan, toxic ya kan, kalau nggak suportif itu yang pertama kolega, terus yang kedua karena atasan, kemudian yang ketiga baru job desk. Nah gua merasa bahwa kalau di sini secara lingkungan juga suportif, jadi gua nggak merasa apa ya, nggak merasa ini sih toksiknya maksimal soalnya ya di sini, jadi suportif gitu rasanya. Terus pokoknya apa ya, orang-orangnya sih yang bikin gua stay, maksudnya asik gitu. So sweet. Oke deh, lo pernah gak sih kok, ya oke lah lo bilang gak ada nih yang bikin asem banget pengalaman di PCA, tapi pernah gak ngerasa kayak, kok gini banget ya tugas jadi anak magang, berat, rasanya kayak anak full time gitu, padahal gue kan cuma magang. Ya itu pernah, cuman maksudnya nggak di awal-awal, mulainya tuh di bulan-bulan apa ya, bulan ke-5 ke-6 kali ya. Jadi kayak mulai banyak kerjaan yang misalnya di handover ke gua, tapi di satu sisi maksudnya juga ada kebanggaan gitu, maksudnya oh gue bisa dipercaya nih buat handle ini, maksudnya ya gue maksudnya orang full time sama kerjaan gue juga sama, maksudnya ya ada apa ya, maksudnya ya bangga aja sih sebenarnya kalau bisa ngerjain itu. Cuman ya balik lagi, maksudnya kan magang tuh sebenarnya buat nyari experience ya. Kalau misalkan untuk uang saku atau gaji kan pasti nggak mungkin sama kan. Jadi ya maksudnya dikerjainnya dengan apa ya, sepenuh hati aja sih, maksudnya diikhlasin. Iya, terus juga positifnya pokoknya fokusnya adalah gue fresh graduate nih, gue nggak punya pengalaman, gue nggak punya mungkin pengalaman organisasi ada, cuman kalau pengalaman kerja kan nggak banyak tuh, jam terbangnya juga masih dikit ya kan. Jadi ya kuncinya adalah ya tujuannya buat nyari pengalaman gitu. Jadi kalau dikasih tugas yang maksudnya setara mungkin sama anak full time, ya malah bagus menurut gua. Maksudnya itu buat di CV lu nanti atau di porto lu nanti gitu sih. Berarti fokus ke experience ya. Betul. Berarti fokus aja nih, kalau disuruh-suruh ditambah-tambahin. Tapi kalau suruh fotokopi jangan ya. Nggak boleh. Emang nggak pernah di PCA? Nggak pernah lah, nggak pernah. Kalau bikin kopi? Pernah. Wah, enggak pernah. Buat diri sendiri. Di PCA mah aman. Asik-asik lah orangnya. Jadi guys, oke, nih tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Gue mau ngasih sedikit info. Kalau dari pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan ada hak-hak peserta magang. Salah satunya adalah dibayar. Nah, di luar sana ini kan banyak nih magang yang masih nggak dibayar. Yes. Nah, pendapat lo gimana sih sebenarnya dari kacamata anak magang? Magang yang ideal tuh harapannya kayak gimana? Oke. Kalau dari kacamata anak magang menurut gue ya, jujur gue nggak setuju sih sebenarnya. Tapi kebanyakan gini, kadang anak magang tuh ngelamar ke perusahaan, dan perusahaan tuh mungkin ada beberapa ya yang gue tahu dari teman-teman gue, sebenarnya mereka tuh lagi nggak butuh, lagi nggak hiring ya, bukan nggak butuh sih, belum butuh. Jadi mereka nggak hiring, cuman mereka menawarkan bahwa oke, nggak apa-apa tetap jadi anak magang, cuman kalau nggak digaji atau dikasih uang saku nggak apa-apa nih. Dan kita kan sebagai anak magang juga ya gimana lagi kan, maksudnya kalau udah itu last optionnya udah paling apa ya, opsi terakhir lah ya, nggak nemu tempat lain, ya udah, maksud gua intinya adalah nggak apa-apa nggak dapat uang, tapi ya harus dapat pengalaman aja gitu sih. Nggak apa-apa nggak dapat uang saku, yang penting ya dapat ilmu gitu. Berarti lo setuju nggak nih kalau kenapa? Sorry. Tapi kalau bisa dibayar ya dibayar lah.
Itu sih. Harapan sebagai anak magang mah idealnya dibayar ya. Tapi iya, kalau pastilah semua. Nah, cocok nih sama pertanyaan gue selanjutnya. Lo setuju nggak sih kalau magang itu bentuk eksploitasi yang tidak bisa dihindari? Ibaratnya udah underpaid. Atau lo lebih setuju sebenarnya magang itu ya tadi lo bilang, experience, ya mungkin it can reduce your skill gap. Ya, sebenarnya itu balik lagi ke individunya ya. Tapi apa ya, menurut gue, kalau ya itu suruh bikin, kalau nggak dikasih kerjaan, terus nggak kayak disuruh bikin kopi doang, disuruh nyatet doang, atau beliin makanan, nganterin makanan, itu yang menurut gue itu eksploitasi. Tapi kalau lo dikasih maksudnya kerjaan yang memang lo diajarin, lo di training dari ilmu-ilmu atasan lo atau kolega lo, ya menurut gue itu bukan eksploitasi, justru justru lo seneng, maksudnya lo dapet experience yang sebelumnya lo belum pernah dapetin gitu. Ya lo kan? di sini dapat mentor atau di training nggak? Di training pasti. Oke. Dan dapat mentor? Bukan mentor sih sebutnya. Ya adalah semacam buddy ya, kayak buddy gitulah. Maksudnya diajarin. Tapi ya kita harus aktif juga ya. Maksudnya kita tanya-tanya yang misalkan nggak taunya gimana, terus flow-nya kayak gimana. Itu ada sih. Oke. Ke diri kita juga harus aktif juga. Berarti gitu. dari kitanya harus aktif. Yes. Dan sebenarnya ya balik lagi nih, esensi anak magang harus butuh pembimbing lah ya. Iya, benar. Dari anak-anak full time ya. Oke deh, tadi kan kita udah sempat bahas nih, gimana kalau misalkan magang itu kan tujuannya untuk cari pengalaman ya teman-teman. Tapi ada juga nih perusahaan yang berharap bahwa anak magangnya udah jago, udah ngerti nih job desk-nya. Menurut lo gimana sih? Gue sih juga jujur nggak setuju sih, karena gini. Pernah dapat experience kayak gitu mungkin pas interview magang? Nggak pernah sih, cuman menurut gue kalau kayak gitu tuh anggapnya gini deh, ibarat misal ya, misal lu ke toko masker ya kan, lu mau beli masker, lu nggak punya masker nih, lu ke toko masker berharap lu dapat masker, tapi lu nggak dibolehin masuk, harus pakai masker dulu pak, misalnya gitu. Yeah. Nah menurut gue kayak ya sama, lu nggak punya pengalaman, lu mau ke perusahaan apply buat dapat pengalaman, dan lu berharap lu dapetin pengalaman baru. Jadi menurut gua ya maksudnya mungkin dari HR juga maksudnya kan pasti ya ngefilter ya kan, mungkin bisa difilter dari pengalaman organisasi kalau menurut gua. Kalau skill maksudnya ya nggak bisa disamain sih sebenarnya. Kalau sama orang yang udah jam terbangnya tinggi itu nggak mungkin menurut gua. Karena dulu pun orang yang interview pasti sebelum kerja pun juga pasti awalnya juga seperti itu kan. Menurut gua itu sih, gua nggak seberapa setuju sebenarnya kalau misalkan harus yang skillnya sampai harus kayak gini gitu, nggak sih. Oke. Gue ngelihatnya ya selama sekitar mungkin 2-3 tahun belakangan ini bahwa banyak banget nih perusahaan yang open internship maupun minat dari para student semester akhir yang pengen banget ya internship di luar dari tugas kampus. Okay. Lo ngelihatnya gimana sih? Apa emang sekarang itu lowongan yang dengan iming-iming fresh graduate agak susah, benar-benar fresh graduate tuh harus punya experience, sampai banyak banget anak-anak yang masih mahasiswa berlomba-lomba mencari internship, atau gimana fenomenanya di angkatan lo nih? Kalau gue sih iya, banyak ya, maksudnya nggak harus magang, lu mau freelance atau lu mau cari part time itu sebenarnya banyak. Jadi kalau menurut gue sih nggak harus, sebenarnya nggak memacu ke satu harus internship aja gitu. Lu mau student exchange keluar ya kan, lu ikut kepanitiaan organisasi itu udah menurut gue udah oke banget gitu. Makanya menurut gue kalau lu misalnya lagi masih SMA atau kuliah, ya itu jangan sampai nyesel lah, maksudnya nggak ikut organisasi atau kepanitiaan sih, karena ya itu yang akan dilihat nanti gitu. Karena lu kan nggak punya pengalaman kerja juga kan. Gitu sih menurut gua. Masih ngefek kah ikut-ikut organisasi dibandingkan dengan terjun langsung ke lapangan jadi internship? Kalau menurut gua ngefek, tapi jangan dilihat dari maksudnya kalau gua organisasi ntar CV gua banyak nih, jangan gitu doang sih. Sebenarnya kalau lu ikut organisasi ya lu kan pasti punya connection baru kan, network baru kan. Terus juga dari cara lu misal kuliah rapat, terus dari sisi leadership-nya juga dapet. Maksudnya lebih ke cara yang lu dapetin aja gitu. Jangan maksudnya lu ikut organisasi cuman buat menu-menuin CV atau porto gitu, enggak sih. Oke. Apa sih yang paling lo suka dari magang di sini? Satu kata, kita tantang lagi. Satu kata yang paling lo suka dari magang di sini. Tadi suportif udah ya. Tadi kan yang menggambarkan lingkungannya. Ini yang paling lo suka nih. Fleksibel. Kenapa tuh?
Yang pertama karena PCA ini kan startup ya, maksudnya lu bisa apa ya? Lu bisa mengajukan apa yang ide-ide lu sendiri gitu. Maksudnya bukan kayak perusahaan yang mungkin kayak BUMN atau yang maksudnya udah lama gitu eksis, di mana lu udah ada SOP-nya nih. Lu harus ngelakuin ini, ngejalanin ini, udah paten lah. Sedangkan kalau di sini lu bisa apa ya, bahkan lu nggak dilihat tuh jabatan lu apa, lu mau dari officer sampai ke supervisor sampai manager, ya lu bisa ngajuin gitu. Lu bisa apa ya, kontribusi aktif aja sih buat company ini gitu. Tadi kan lo bilang soal flexible time kan. Pernah ngalamin nggak sih kayak flexible time tapi dalam versi yang nyebelin, yang harusnya lo tidur, lo malah harus kerja? Itu sebagai anak intern sih. Oh, kalau pas intern nggak, jujur sih nggak banyak ya. Maksudnya kebetulan kan juga sosmed ya. Maksudnya sosmed tuh kalau pegang sosmed kan paling login ke account Instagram misalnya seperti itu. Jadi ya pasti ada sih sebenarnya. Cuman ya maksudnya nggak sampai annoying banget gitu sih sebenarnya kalau masih dapat ya. Work life balance. Wah, itu mah. Atau enggak ada masih nih. Ada ya itu. Wah, itu hanya mitos. Emang. Enggak doang, di PCA adalah work life balance. Ada. Kok minta tips dong gimana nih caranya buat teman-teman yang mau magang biar terhindar dari eksploitasi atau penggunaan tenaga magang berlebihan. Ada tipsnya nggak sih dari lo? Makanya di eksploitasi tuh kayak dikasih tugas kayak banyak gitu. Ya? Nggak tidur deh kalau bisa. Minta naik aja langsung jadi pegawai tetap kali ya. Kalau itu sih mungkin lebih ke individunya sih. Jadi lebih ke mungkin bisa komunikasi, ngobrol gitu ya sama atasannya atau intinya mentor yang pembimbing lu lah. Ya maksudnya di sini job desk-nya apa? Maksudnya ya kalau misalnya keberatan terlalu banyak bebannya ya bilang aja sebenarnya. Jadi supaya atasan lu juga tahu gitu. Jangan semua diiyain. Ujung-ujungnya juga nggak sampai malam sampai begadang, kan work life balance nggak ada tuh. Ya, stop becoming people pleaser ya. Ya gitu ya nggak sih? Iya, bener kan? Oke deh. Oke guys, so ini penutup nih satu pertanyaan dari gue. Kasih tips kenapa mereka harus magang dan gimana caranya dari magang bisa jadi full time. Oke. Yang pertama Kenapa lo harus magang? Oke. Ya itu tadi sebenarnya mirip-mirip yang tadi gue sempat bilang sih. Kenapa lo harus magang adalah lu nggak akan dapetin pengalaman yang lu dapetin di kuliah, di kampus atau di SMA. Benar-benar jauh berbeda gitu. Karena lu di lingkungan baru, apalagi kalau mungkin lu merantau gitu ya di kota, bukan kota lu bisa belajar culture-nya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Dan menurut gua worth it banget sih, maksudnya lu harus coba gitu magang. Jadi, tapi kalau misal lu udah ditawarin misalkan langsung tetap ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lu bisa magang selama lu punya waktu, misal lagi kuliah tuh, misal lagi nganggur, ya coba aja apply magang sih. Pernah gitu. Homesick nggak? Wah pasti sih, kalau homesick sih pasti. Terus telepon rumah, apa telepon lain? Telepon harus, sama keluarga kan keluarga nomor 1. Yaudah tadi terakhir tipsnya gimana nih biar dari anak magang bisa jadi full time? Kalau sebagai lu misalnya udah magang nih berarti ya, kalau udah magang ya lu harus pasti nunjukin perform aja sih, dan kerjain ibaratnya apa yang lu kerjaan yang lu dikasih ke lu itu anggap aja itu kayak bisnis lu sendiri, kalau menurut gue gitu. Jadi supaya lu bisa lebih maksimal aja sih, maksudnya ini brand gue sendiri nih, ya gue akan ngerjain dengan maksimal, dengan effort yang paling gede lah. Jadi dan itu bisa dilihat. Terus kalau lu misalnya udah oke, ya lu akan di hire buat diajuin ke pegawai tetap. Berarti ini ya menumbuhkan rasa responsibility. Yes, benar. Ya, oke deh. Oke Niko, thank you banget juga guys ya udah dengerin ngobrol-ngobrol kita di Popo Podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kasih juga ide lo mau kita bahas apa lagi di podcast selanjutnya. Dan sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!